warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya terdengar ya. Kalau misalkan, kurang terdengar atau nggak jelas, langsung di-interrupt aja ya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk kripto kita cukup tertinggal ya, terkait pertemuannya, teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung, kita kan baru pertemuan ke-9 ya, jadi minggu lalu kan itu masih kuis ya, minggu ke-7. Dan seharusnya kalau kita ngikutin dari, kalender akademik sebelumnya ya, eee, intinya untuk, pertemuan seharusnya kita sudah minggu ini sudah minggu ke-12 ya, artinya setinggal 2 pertemuan lagi, ya. Nah, nanti ya mau nggak mau terkait pertemuan tertinggal, ya kemungkinan nanti dalam 1 minggu ya bisa 2 kali pertemuan ya untuk mata kuliah kriptografi. Ya, mungkin nanti terkait waktu pergantian kelasnya, nanti saya konfirmasi dulu ke ketua kelas ya. Harusnya kan dari minggu ke-12 ya, artinya kalau dari minggu 12 berarti kan materinya tinggal 2 kali lagi ya. Tapi karena kita masih minggu ke-9, ya masih ada kurang lebih 5 materi lagi ya, nanti sampai sebelum, kuis ya, kuis yang kedua, seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman terkait dengan rencana perkuliahan kita ke depan. Ini tetap saya upayakan juga, pertemuan-pertemuan yang belum terlaksana nanti ya kita laksanakan, ya mau nggak mau mungkin entah di weekend, eee, ataupun mungkin, di malam hari ya, seperti itu. Ya mau nggak mau ya, ketimbang nanti ya tidak sempat kita gantikan lagi materi yang kurang, oke? Nah, untuk pertemuan hari ini, eee, mungkin sebelum ke situ ya sedikit informasi juga terkait Moodle ya, saya lihat beberapa mahasiswa tadi juga sudah bergabung ke Moodle, kuliah ITERA ya, tapi ada beberapa juga sepertinya yang mungkin 1 atau 2 orang belum bergabung ya, kurang tahu juga. Jadi ya silakan nanti mungkin konfirmasi ke asisten yang RB ya, terutama ke Dimas ya, soalnya kalau teman-teman nggak gabung, nanti ya untuk pengumpulan tugas, khususnya yang istilah setelah UTS ini ya, yang RB nih yang baru saya pegang gitu ya. Nah, nanti ya tugas-tugasnya saya berikan lewat Moodle ya. Jadi ya kalau misalkan nggak gabung, nanti ya ketinggalan gitu ya, nggak bisa ngumpulin ngumpulin tugas. Ya kalian sendiri yang rugi ya, teman-teman ya. Jadi silakan bagi yang merasa belum bergabung ke, Moodle, kripto ya, silakan nanti dikonfirmasi ke asisten ya, sesegera mungkin ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, kita akan masuk ke algoritma kriptografi modern, ya. Bahasannya cukup panjang ya untuk algoritma kriptografi modern, kurang lebih nanti sekitar, eee, 3 3 pertemuan ya, 4 kali ya, 3 sampai 4 kali pertemuan. Ya, jadi kita nanti akan membahas 3 jenis algoritma kriptografi modern ya. Ada yang namanya nanti, istilahnya stream cheaper ya, stream cheaper, kemudian, nanti ada yang namanya ini ya, block cheaper ya, kemudian ada juga nanti yang namanya fungsi hash ya. Nah, ini nanti dipecah dalam bentuk yang lebih umumnya lagi, ada yang namanya algoritma kriptografi simetri ya, kriptografi simetri sama asimetri ya. Ini akan kita bahas setelah, eee, UTS ya. 3 jenis ini ya secara umum. Jadi kriptografi simetri, asimetri, sama fungsi hash ya. Kalau steganografi udah nggak kita bahas lagi ya sebenarnya setelah UTS, seperti itu. Oke, nah sebelum masuk
ke situ ya, ke jenis-jenis algoritmanya, kita bahas dulu istilahnya fundamental atau dasar dari algoritma kriptografi modern, ya. Nah, walaupun ini fundamental atau dasar, istilahnya bahasannya cukup ini juga ya, kompleks juga ya untuk, pertemuan hari ini, ya. Mungkin sekilas ya, terkait kriptografi modern. Jadi kalau kriptografi modern itu, ya dia beroperasi dalam bentuk mode bit ya, atau beroperasi dalam bentuk mode byte, ya. Semua data yang istilahnya bisa dikonversikan ke dalam bentuk bit atau byte ya, nah itu bisa kita lakukan operasi kriptografi, ya. Ya semua data ya, multimedia kan, komputer itu kan sebenarnya bentuk datanya, berupa string bit ya di situ. Artinya data-data multimedia tersebut, nah itu bisa kita lakukan operasi kriptografi ya. Sedangkan kalau kriptografi klasik, ya istilahnya beroperasinya hanya dalam bentuk mode karakter ya, mode karakter, huruf ya. Huruf, entah itu A, B, C, ya, ini operasi dalam bentuk huruf. Dan nggak bisa kita enkripsi ya, istilahnya yang modenya gambar gitu ya, atau mungkin dokumen ya, nah, itu nggak bisa ya kalau mode kriptografi klasik. Ya. Nah, intinya dalam prosesnya ya sama ya, parameter-parameternya, terminologinya pun sama seperti kriptografi klasik ya, ada yang namanya kunci, ada yang namanya parameter plain text ya, ciphertext ya. Tapi membedakan ya kalau kriptografi modern dia diproses dalam bentuk serangkaian bit ya, dalam bentuk serangkaian bit. Itu membedakan dari kriptografi klasik ya. Kalau klasik kan dia basisnya karakter per karakter. Nah, dalam implementasinya ya, operasi yang paling sering digunakan untuk kriptografi modern adalah menggunakan operasi XOR, ya, operasi XOR. Sebenarnya operasi yang paling sederhana ya, operasi yang paling sederhana ya, tapi tetap digunakan dalam kriptografi modern. Ya, tapi sebelum ke situ ya kan banyak proses-proses kompleks dulu yang istilahnya perlu dikerjakan atau dilakukan. Ya. Nah, kenapa kita perlu belajar kriptografi klasik? Sebenarnya yang perlu perhatikan di situ adalah teori terkait substitusi sama transposisi, ya. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan sebelum UTS ya, teknik substitusi sama teknik transposisi, ya. Eee, untuk substitusi sendiri kalau di klasik itu kan ada 4 jenis ya, kalau nggak salah, kalau ingat-ingat lagi ada yang namanya substitusi homofonik ya, eee, homofonik, kemudian ada substitusi ini ya, monoalfabetik ya, ada monoalfabetik, kemudian monoalfabet ya, monoalfabet, kemudian ada yang namanya substitusi polialfabetik ya, polialfabet, kemudian ada juga yang namanya terakhir itu poligram ya, poligram. Ya, ini 4 jenis algoritma substitusi, eee, kriptografi klasik yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelum UTS, ya. Jadi kalau substitusi itu kan intinya dia mengganti, karakter plain text ya dengan, karakter ciphertext ya, atau dengan karakter yang baru, ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya transposisi ya. Kalau transposisi itu istilahnya dia kalau tadi kan substitusi mengubah huruf ya, suatu huruf ke huruf yang lain ya, menjadi bentuk huruf yang lain. Kalau transposisi itu dia istilahnya mengubah posisi atau urutan huruf ya, nanti berdasarkan aturan-aturan tertentu ya.
data, istilahnya dibuat dalam bentuk, berbasis kolom gitu ya, diubah dari misalkan berbasis, horizontal terus diubah ke dalam bentuk vertikal gitu ya, atau diubah ke dalam bentuk zigzag dan lain sebagainya. Nah, itu teknik transposisi. Nah, 2 teknik ini pun ya nanti masih tetap digunakan dalam, algoritma kriptografi modern ya. Sampai yang istilahnya masih tetap digunakan saat ini ya, misalkan seperti algoritma kriptografi AES ya. AES pun masih juga menggunakan yang namanya substitusi sama transposisi, gitu. Oke, nah ini adalah arsitektur atau diagram blok dari kriptografi modern, ya. Istilahnya keilmuan kriptografi ini ya tujuannya adalah untuk mengamankan ya, jaringan ya, protokol keamanan jaringan. Itu tujuan yang utamanya ya, goals yang utamanya, ya. Nah, tujuan-tujuan yang lain yang spesifiknya lagi dari, kriptografi adalah memastikan yang pertama terkait confidentiality-nya, ya, kerahasiaan pesan, kerahasiaan data, ya, kerahasiaan informasi, ya. Yang bisa mengakses pesan, adalah ya orang yang berwenang. Orang yang tidak berwenang tidak bisa mengakses pesan atau informasi, ya. Kemudian tujuan yang lain adalah menjamin terkait integritas data, ya. Dengan kriptografi ini bisa dipastikan bahwasanya, oh ini data yang istilahnya masih original, gitu ya. Oh ini data yang sudah diubah atau dimodifikasi oleh orang lain. Ya. Nah, itu terkait aspek data integrity. Kemudian yang ketiga ada yang namanya authentication. Ya, autentikasi ini berhubungan sama istilahnya proses verifikasi identitas ya, identitas pengguna ya, memastikan bahwa oh ini pengguna yang istilahnya eligible yang bisa mengakses datanya ya, yang misalnya bisa masuk ke sistemnya ya. Jadi autentikasi ini tahap memverifikasi identitas ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk aspek non-repudiation ya, non-repudiation. Nah, ini jalannya untuk memastikan bahwasanya ya istilahnya tidak tidak ada orang yang mengingkari lah istilahnya ya, atau menyatakan bahwanya oh bukan dia yang mengirimkan pesan gitu ya. Istilahnya anti penyangkalan lah. Dan ini bisa dibuktikan dengan kriptografi ya. Nah, untuk menjamin 4 tujuan ini tadi, ya 4 tujuan ini tadi, maka perlu ada beberapa teknik yang dilakukan, ya. Nah, untuk memastikan confidentiality atau kerahasiaan, maka diperlukan di sini namanya teknik enkripsi, ya, teknik enkripsi. Nah, teknik enkripsi ini bisa tercapai dengan menggunakan beberapa algoritma, ya. Ada yang namanya nanti symmetric key kriptografi, ya. Kemudian nanti ada yang namanya public key cryptography ya, atau juga ada yang namanya nanti method digest ya, atau fungsi fungsi hash. Ya, atau juga ada nanti namanya no ones ataupun secret key ya. Nah, ini untuk menjamin itu tadi ya, terkait enkripsi datanya. Kemudian untuk data integritas ya, untuk data integritas, nah ini nanti bisa menggunakan uh, MACS ya, atau Message Authentication Code ya. Nah, biasanya ini menggunakan message digest ya. Sorry, tadi enkripsi itu hanya symmetric key sama public key cryptography ya. Tapi untuk data integritas itu menggunakan message digest atau fungsi hash. Ya, tadi saya agak sedikit keliru. Jadi untuk menjamin integritas data, kita bisa menggunakan fungsi hash. Ya. Jadi fungsi hash ini nanti sifatnya irreversible, tidak bisa dikembalikan ke bentuk plain text aslinya, ya, ke bentuk data aslinya. Ya. Jadi yang dilihat itu hanya nilai hash-nya saja. Ya. Oh, kalau nilai hash-nya belum berubah, ya artinya datanya
masih dikatakan masih utuh atau data original. Tapi kalau nilai hash-nya berubah, ya maka istilahnya bisa dipastikan bahwasanya datanya itu telah diubah. Seperti itu. Nah, jadi menggunakan mixed digest. Kemudian untuk authentication, jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya, bisa menggunakan MACS ya atau challenge response ya, ataupun bisa menggunakan digital signatures ya. Nah, nanti ada algoritmanya di situ ya. Biasanya kalau digital signature nanti ada hubungannya sama public key cryptography ya, ada hubungannya sama mixed digest ya, IVS no one sama secret key ya, biasanya seperti itu ya. Enkripsi pun juga ya, nanti ada hubungannya sama IVS ya. Nah, ini sebenarnya parameter atau variabel yang digunakan untuk enkripsi ya, ataupun nilai no ones ya, ataupun secret key itu. Nah, nanti dari situ lebih rincinya lagi dari algoritma kriptografi simetri ada 2 jenis, ada block chipper dan juga ada stream chipper ya. Nah, nanti kalau nilai-nilai tadi yang challenge response, IVS, NOWAS, atau secret key ini itu dibangkitkan dengan biasanya ya, dibangkitkan dengan pseudo random generator. Ya, nah nilai parameter acak ya, istilahnya nilai parameter acak yang digunakan biasanya di tahap awal ya untuk melakukan proses enkripsi ya. Dan ini sebenarnya sifatnya tidak wajib ya. Jadi yang ini biasanya nggak wajib ya. Tapi untuk meningkatkan keamanan, nah biasanya juga diterapkan, ditambahkan di bagian awal. Kemudian ada public key cryptography. Ini berapa jenisnya secara umum ya. Ada elliptic curve, ada Diffie-Hellman ya, ada RSA dan lain sebagainya. Ya, itu. Oke, nah kita lanjut dulu. Jadi bentuk data, misalnya semua bentuk data digital itu kan terdiri dalam bentuk serangkaian bit ya. Nah, dalam proses di kripto nanti ya, tergantung balik lagi ke jenis algoritma yang digunakan. Kalau menggunakan nanti yang namanya stream chipper ya, kalau stream chipper maka ya semua bit-bit ini itu akan diproses satu persatu per satu bit ya, atau juga bisa per satu byte ya. Nah, kalau misalkan bentuknya nanti block chipper, kalau block chipper namanya aja block ya. Nah, maka data-data bit ini akan dikelompokkan dalam sekelompok block n bit. Ya, bisa bloknya nanti 128 bit ya, bisa 256 bit ya, bisa 512 bit, bisa 1024 ya, bisa 2056 ya. Kalau yang standar yang istilahnya yang umum dipakai gitu, itu kalau nggak salah mulainya dari 64 bit ya. 64 bit ini itu algoritmanya DES ya. Nanti yang 128 bit itu AES ya. Kemudian juga ada yang 256 bit ya. Ini AES juga ada yang 256 bit atau juga ada fungsi hash ya. SHA-256 itu menggunakan 256 bit. Atau juga ada yang besar ya. Biasanya yang besar ini algoritma kriptografi kunci publik ya. Kayak RSA gitu ya. 1024 atau 2056 bit ya. Tapi untuk biasanya kalau yang simetri kriptografi bitnya nggak gede-gede ya. Biasanya paling tinggi itu 256 atau 512 ya. Tapi kalau yang besar-besar itu ya semuanya rata-rata menggunakan public key kriptografi. Oke. Nah, intinya kalau misalkan bentuknya block chipper tadi dibagi ya ke dalam bentuk n bit. Nah, kalau di sini bisa kita bagi dalam bentuk misalkan blok 4 bit ya. Nah, nanti setiap sekumpulan blok ini ya, itu akan kita konversikan nilainya ke bentuk nilai misalkan hexadesimal ya. Seperti itu. Atau bisa juga ke dalam bentuk nilai desimal ya. Nah, apabila kalau misalkan ketika kita bagi ke dalam n bit, tapi ternyata ya kalau jumlah string bitnya tadi tidak genap ya, misalkan kalau tadi ini
istilahnya ada berapa bit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau misalkan 12 bit pesan aslinya atau plain text-nya dan kita ingin bagi ke dalam bentuk blok 5 bit, ya, kan tidak mencukupi kelipatan 5, ya, tidak mencukupi kelipatan 5. Oleh karena itu, kita perlu memberikan penambahan bit supaya istilahnya dia bisa genap 5, ya. Nah, untuk padding-padding bit ini istilahnya nilainya biasanya ditentukan oleh pengguna, ya. Bisa dengan menambahkan nilai 0 semua, ya, bit yang kurang, ya, atau menambahkan nilai bit 1 semua gitu ya, atau bit-bit tertentu, ya. Nah, itu balik lagi tergantung dari si penggunanya ya, yang akan melakukan enkripsi sama dekripsi, ya. Nah, efeknya apa dengan menggunakan padding bit? Ya jelas ya, ukuran plain text hasil deskripsi sedikit lebih besar ya daripada ukuran plain text semula, ya. Nah, ini juga kekurangan dari algoritma kriptografi block chipper, ya. Misalkan kayak AES yang paling kecil 128 bit, ya. Kalau misalkan pesannya, misalkan 128 bit itu kan 16 karakter ya, sama dengan 16 karakter. Kalau misalkan pesannya itu cuman katakanlah 10 karakter, ya, artinya kan perlu ditambahkan padding bit sebanyak 6 karakter, ya. Harus ditambahkan padding bit sebanyak 6 karakter. Gitu. Nah, ini menjadi kebalikannya dari algoritma stream chipper ya. Kalau stream chipper, dia nggak perlu ada padding ya. Biasanya nggak ada padding. Ya, karena dia memprosesnya itu per 1 bit ya. Per 1 bit. Tuh. Oke, nah ini tadi untuk konversinya, saya rasa nggak perlu terlalu dijelaskan ya. Kalian sudah tahu lah ya harusnya untuk apa istilahnya nilai-nilai konversi, bagaimana mengubah dari string binar gitu ya ke bentuk hexadesimal. Ya, itu hexadesimal itu kan nilainya dari 0 sampai 9 terus A, B, C, D, E, F. Atau nilai desimalnya maksimal adalah 5, 15. Ya, jadi kalau dari desimal nilainya 10 sampai 15 itu bentuknya bukan angka lagi ya, tapi bentuknya huruf ya. A, B, C, D, E, F. Gitu. Oke, nah kemudian terkait operasi XOR. Nah, ini penting juga ya, operasi XOR. Tapi saya kira kalian juga sudah paham lah ya harusnya ya. Untuk notasinya bentuknya seperti ini ya, XOR secara umum. Kemudian untuk pengoperasiannya, kemudian XOR itu sama aja dengan melakukan penjumlahan terus dilakukan modulo 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 0, XOR 0 itu sama aja nilainya dengan 0 plus 0 kemudian modulo 2 gitu ya. Atau misalkan kalau ada 1 XOR 0 itu sama aja nilainya dengan 1 plus 0 kemudian mod 2 ya. Atau cara ngapalnya juga kalau misalkan nilainya sama ya, sebelah kiri dan kanan di-XOR-kan ya, ya hasilnya adalah 0. Ya, itu kalau nilai sebelah kiri sama sebelah kanannya sama ya. Kalau berbeda ya, nilai kiri dan nilai kanan itu hasilnya 1. Ya, gampangnya seperti itu ya kalau ada yang mau ngapal. Kemudian nanti ada hukum-hukum juga yang berkaitan sama operator XOR ya. Jadi yang pertama itu ada namanya hukum ini idempotent ya, idempotent. Ya, kalau misalkan ada 2 bilangan yang sama di XOR-kan, misalkan di sini A XOR A, hasilnya adalah 0. Ya, ini idempotent ya. Kemudian yang kedua ini hukum identitas ya, hukum identitas. Jadi kalau ada satu bilangan yang di XOR-kan dengan 0, ya hasilnya adalah suatu bilangan tersebut. Ya, adalah suatu bilangan tersebut. Kemudian yang ketiga,
ini adalah hukum komutatif, ya, hukum komutatif. A XOR B itu sama aja nilainya dengan B XOR A, gitu ya. Nggak akan berubah ya, 1 XOR 0 sama aja nilai dengan 0 XOR 1. Nggak mungkin berbeda hasilnya. Ya, jadi urutan operan ya, urutan operan di sini itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Ya. Kemudian yang keempat ini berubah sama hukum ini ya, ini asosiatif ya, asosiatif. Jadi istilahnya untuk hukum asosiatif ini untuk penempatan bilangannya ya atau operan itu tidak akan mempengaruhi hasil selama operatornya masih tetap sama gitu ya. Mau A XOR dalam kurung B XOR C itu sama aja hasilnya dengan kurung A XOR dengan B ya, kemudian baru XOR XOR C ya. Oke, nah kemudian kalau misalkan operasi dalam bentuk sekumpulan atau serangkaian bit, maka ya untuk proses yang dilakukan kita ya perlu istilahnya melakukan prosesnya terhadap bit-bit yang berkoresponden. Ya, misalkan kalau ada XOR 10011 di-XOR-kan dengan 1101, maka ya untuk XOR-nya dilakukan terhadap bit-bit yang berkoresponden. Misalnya bit ke-0 ya di-XOR-kan dengan bit yang ke-0 ya. Bit ke-5 ya di-XOR-kan dengan bit yang ke-5 gitu ya. Nah, jadi bentuknya sederhananya seperti ini. Ya, nah ini adalah dasar dari algoritma kriptografi modern. Ya, untuk fungsi enkripsi gitu ya, untuk mendapatkan ciphertext adalah plain text di-XOR-kan dengan kunci. Ya, ini adalah bit plain text-nya, kemudian adalah ini bit kuncinya. Ya, setelah dilakukan proses XOR, dapatlah hasilnya, ciphertext-nya. Ya. Nah, untuk mendapatkan plain text ya atau fungsi dekripsinya, tinggal kita meng-XOR-kan kembali ciphertext sama kunci. Ya, pasti hasilnya sama ya, didapatkan lagi nilai plain text yang awal. Nah, jadi ini ide dasar dari algoritma kriptografi modern. Ya. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan dulu nggak kira-kira terkait itu tadi ya, operasi XOR ya. Saya rasa masih mudah ya harusnya ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan dulu. Halo, ada yang menanyakan tidak teman-teman sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ya. Kalau ada yang kurang jelas langsung aja ditanyakan ya, lebih baik seperti itu. Nggak apa-apa, potong aja saya lagi ngomong. Oke, ketimbang nanti di akhir udah lupa ya sama yang mau ditanya. Oke, berikutnya kita masuk ke ekspansi kunci. Sebenarnya sama juga seperti kriptografi klasik gitu ya. Intinya untuk melakukan proses enkripsi, jumlah plaintext, bit plaintext atau karakter plaintext itu harus sama dengan jumlah kunci ya, paling tidak. Ini untuk simetri key ya, kriptografi. Jadi jumlahnya harus harus sama ya. Misalkan kalau plaintext ada misal ya, ini misal aja 48 bit, maka kunci pun juga harus 48 bit. Tapi bagaimana jika misalkan plain text-nya 48 bit, tapi kuncinya hanya 5 bit gitu. Ya. Artinya mau nggak mau, ya bit kunci yang hanya 5 ini harus kita lakukan yang namanya proses ekspansi. Ya, kita perluas lagi jumlah bit kuncinya. Bisa dengan cara diulang secara periodik. Nah, ini persis seperti AutoKey Fig Generate Chipper ya. Atau ya juga bisa pakai istilahnya ini ya teknik uh,
shift register ya. Nanti kita bahas habis ini. Ya, jadi dari bitnya yang istilahnya kecil bisa menjadi lebih banyak. Ya, seperti itu. Nah, kalau cara seperti ini, ya ini sebenarnya caranya tidak aman ya, seperti ini. Karena polanya nanti bisa sama. Ya, sama seperti materi Vigenère chapter. Ketika kunci sama plain text-nya itu sama ya, misalnya bersesuaian atau diulang lagi ya periode berikutnya, maka hasilnya pun akan sama gitu. Ya, hasilnya pasti akan sama ya. Jadi cara diulang ini sebenarnya tidak disarankan ya, tidak disarankan. Oke, nah jadi ya algoritma XOR itu karena tadi yang istilahnya simple ya, bisa dikatakan tidak aman, mudah dipecahkan ya, panjang kuncinya pun dapat ditemukan dengan menggunakan metode Kaspersky ya. Walaupun stream chipper ya, stream chipper itu kan basis utamanya XOR, misalkan kayak algoritma RC4. Ini kita bahas pertemuan minggu depan ya. RC4. Ini algoritma stream chipper yang paling istilahnya yang paling inilah, yang paling dikenal orang ya, banyak orang. Sebenarnya simple algoritmanya itu hanya XOR plain text sama kunci. Tapi istilahnya yang kompleksnya itu adalah bagaimana menggenerate kuncinya atau key stream-nya tadi. Jadi dibuat kompleks itu adalah bagian pembangkitan kuncinya. Ya. Sedangkan kalau proses enkripsinya simple ya, hanya plain text di XOR-kan sama kunci. Ya. Jadi nggak ada juga orang buat algoritma kriptografi modern plain text XOR sama kunci ya. Ya sudah, pasti nggak akan ada yang mau menggunakan ya kalau misalkan bentuknya seperti itu. Ya, paling buat ribetnya bagaimana untuk pembangkitan kuncinya. Oke, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya sebelumnya. Jadi ada dua jenis algoritma ya secara umum, ada yang namanya stream chipper, kemudian ada yang namanya block chipper. Ya, stream chipper sama block chipper. Nah, kalau stream chipper ini dia beroperasinya tadi ya pada bit tunggal. Ya, jadi dia per bit ya, bit per bit operasinya. Ya, dilakukan secara berurutan atau juga bisa byte per byte. Ya. Nah, biasanya kalau dari sisi karakteristik stream chipper ini bisa dikatakan dia ringan ya, cepat. Dia ringan, dia cepat, tidak perlu ada proses padding ya di situ karena dia operasinya bit per bit ya. Karena dia ringan, karena dia cepat. Nah, biasanya untuk implementasinya ya digunakan pada biasanya ya untuk istilahnya aplikasi ini ya, aplikasi yang berhubungan sama streaming ya. Streaming data ya atau mungkin uh, apa untuk telepon ya, komunikasi suara ya, uh, atau video ya, real time video. Nah, itu menggunakan stream chipper. Dulu yang terkenal ada namanya algoritma E5 ya. Kalau sekarang itu namanya Katsumi ya. Versi terbaru dari E5 ya. Ini untuk enkripsi komunikasi ini ya, DSM ya. Tapi kalau di Indonesia, setahu saya providernya nggak menerapkan ini ya, enkripsi ya. Enkripsi itu hanya untuk ini aja, paling VIP ya, teleponan via WA gitu ya, atau Telegram. Kalau yang umum-umum, eh, setahu saya itu nggak diterapkan ya untuk mode enkripsi. Ya, ya mungkin untuk suatu alasan ya dari pemerintah ataupun Kominfo ya terkait kebijakan atau regulasi. Oke, kemudian ada chipper block atau block chipper. Kalau tadi yang stream chipper bit tunggal, nah kalau yang chipper block dia beroperasi pada block bit ya, sekumpulan bit-bit ya. Biasanya kelipatan 8 ya, 64 bit, 128 bit ya. Kemudian juga ada 192 bit ya, 256
512 ya, 1024 sama 2048 bit ya. Misalnya kelipatan 8 ya, karena kan karakter ya itu dia basisnya kan 1 byte itu kan 8 bit. Jadi harus kelipatan 8. Ya. Nah, kalau chipper block ini biasanya penerapannya istilahnya untuk data storage ya, pengen data gitu ya. So, kayak di hard disk ya, di SSD gitu. Kalau di Windows itu kan ada yang namanya kalau nggak salah itu BitLocker ya. Windows BitLocker ya, enggak ya, Windows BitLocker. Itu kan mode enkripsi ya yang bisa diterapkan oleh Windows. Nah, enkripsinya dia menggunakan algoritma block chipper ya. Atau kalau di Mac itu ada yang namanya file vault ya. File vault ya. Nah, ini untuk enkripsi media penyimpanan ya. Flash disk pun beberapa juga ada kan ya mereknya seperti itu ya. Misalkan kayak SanDisk gitu ya. Itu kan juga ada mode enkripsinya atau tools yang bisa digunakan ya untuk enkripsi data di flash disk tersebut. Ya, sebenarnya dia lebih lebih aman ya, lebih stabil, tapi ya untuk operasinya bisa dikatakan lebih lambat ya, lebih kompleks ketimbang yang stream stream chipper. Oke, nah kita masuk dulu ke stream chipper ya secara umum. Jadi stream chipper itu tadi ya proses enkripsinya dilakukan bit per bit atau byte per byte dengan menggunakan keystream ya. Keystream ini serangkaian bit binar dari kunci ya. Di mana nanti ya keystream ini akan kita lakukan fungsi enkripsi dengan plain text ya. Nah, contoh yang paling klasik ya terkait stream chipper adalah Vernam chipper ya, Vernam chipper. Vernam chipper ini istilahnya dia diadopsi dari one time pad chipper ya, di mana setiap karakter itu dikonversi dulu ke dalam bentuk bit binar ya, 0 ataupun 1 ya. Dikonversi dulu dalam bentuk bit 0 ataupun 1. Nah, ini bentuk gambaran umumnya dari stream chipper ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, plain text, bit-bit plain text itu akan di XOR-kan dengan keystream generator. Ya, dengan kunci lah, kunci yang sudah dilakukan proses keystream generator tadi. Ya, kemudian didapatkan chipper text. Nah, nanti chipper text ini untuk mendapatkan plain text ya kita harus menggunakan keystream yang sama juga seperti pada saat proses enkripsi. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk membangkitkan keystream? Ya. Nah, keystream itu dibangkitkan dengan menggunakan keystream generator. Ya, dengan menggunakan keystream generator. Nah, ada beberapa perbandingan ya di sini. Kalau misalkan hasil dari keystream itu, kalau misalkan seluruhnya nilainya 0, misalkan keystream-nya seluruhnya ya, nilai bitnya adalah 0, ketika kita plain text-kan ya, keystream tersebut dengan plain text, maka ya istilahnya chipper text-nya sama aja hasilnya dengan plain text. Ya. Jadi seperti tidak dilakukan proses enkripsi. Ya. Hasil chipper text-nya sama aja seperti hasil plain text itu kalau semua nilai keystream-nya bernilai 0. Ya. Nah, ini hukum identitas tadi ya berlaku di sini. Itu kasus yang pertama. Nah, kemudian kasus yang kedua ya. Kalau misalkan pembangkit atau keystream generator mengeluarkan keystream yang sifatnya berulang secara periodik ya, maka ya istilahnya keamanannya bisa dikatakan rendah. Ya, keamanannya bisa dikatakan
rendah. Jika kalau plain text-nya ya, ketemu istilahnya ada 2 plain text yang kebetulan dienkripsi dengan keystream yang sama, ya. Misalkan di sini kalau ada, plain text-nya misalkan 1100. Nah, kemudian berulang lagi, di sini ada 1100, maka hasil ciphertext-nya akan sama. C1 yang di sini akan sama dengan C4 yang di sini, ya. Misal kalau plain text-nya seperti ini case-nya, ya. Nah, kasus yang ketiga, kalau case stream tadi istilahnya betul-betul nilainya acak ya atau purely random, ya algoritma enkripsinya bisa dikatakan sempurna ya atau one time pad. Nah, ini kalau case stream-nya nilainya betul-betul acak ya. Bisa dikatakan juga istilahnya unbreakable cipher ya atau tidak bisa dipecahkan ciphertext-nya. Ini kalau case stream-nya betul-betul acak. Nah, bisa kita simpulkan ya, jadi kalau yang sederhana tadi ya, eee, ya istilahnya keamanannya sangat rendah ya, kalau misalkan menggunakan one time pad tadi untuk pembangkitan kuncinya bisa dikatakan keamanannya sangat sangat tinggi ya, semakin sulit kriptanalis dalam memecahkan ciphertext-nya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke keystream generator, mungkin agak saya percepat aja ya, karena slide-nya cukup banyak di sini. Nah, jadi kita menggunakan nanti ada yang namanya feedback shift register, ya. Ini contoh dari keystream generator, ya, menggunakan register geser dan juga fungsi umpan balik, ya. Jadi, ya asumsinya bit-bit kunci tadi ada dimasukkan dalam kumpulan nilai array ya, nilai array register, dan nilai array ini nanti itu bisa digeser, bisa bergeser ya secara siklik, ya. Nah, bagaimana cara menggesernya? Nah, kita perlu namanya ada fungsi umpan balik. Nah, ada fungsi umpan balik. Oke, nah sederhananya seperti ini ya, eee, ini contoh lain dari FSR ada LFSR, Linear Feedback Shift Register. Misalkan di sini kita, menggunakan LFSR 4 bit ya, ada 4 bit kunci ya, bit 1, kemudian ada bit 2, kemudian ada bit 3, kemudian ada bit keempat ya. Ini tadi yang namanya register bit tadi ya, register bit tadi ya. Nah, fungsi umpan balik yang digunakan di sini ya adalah XOR bit ke-1 dengan bit yang terakhir. Bit ke-1 dengan bit yang keempat kalau di sini, ya, fungsi umpan baliknya. Jadi kita XOR-kan bit yang pertama, ya, di-XOR-kan dengan bit yang keempat, ya, XOR dengan bit yang keempat. Hasilnya, hasil luarannya itu akan dipindahkan ke bit keempat. Ya, hasil XOR-nya dipindahkan ke bit keempat, dan bit ke-1 ini ya, yang paling kanan, ini akan bergeser menjadi bit luaran, ya. Dia akan bergeser menjadi bit luaran. Oke, contohnya misalkan seperti ini, ya. Kita punya bit 1111. Ini yang awal ya, bit 1111. 1111. Nah, seperti cara yang sebelumnya tadi, kita XOR-kan bit 1 ya, 1 ini kita XOR-kan dengan bit yang keempat, ya. Ini di-XOR-kan dengan bit yang keempat. 1 XOR 1 hasilnya adalah 0, ya. 1 XOR 1 hasilnya adalah 0. Nah, 0 itu akan kita masukkan ke bit yang keempat. Jadi kan bentuknya nanti yang di bawahnya 0, ya, 1, 1, 1, dan 1 yang di bagian kanan, ini akan kelempar ya, menjadi bit luaran, ya.
Jadi 1 di sini akan kelempar menjadi bit luaran. Nah, jadi kita lihat di sini ketika I sama dengan 1, nah di sini tadi yang bit 4-nya berubah jadi 0, ya, berubah jadi 0 yang di sini. Sedangkan 1 yang di sini tadi ya, yang sebelum tadi akan kelempar keluar menjadi bit luaran, ya. Dan itu terus dilakukan, ya, terus dilakukan secara periodik ya sampai tadi mencukupi panjang bit, plain text-nya tadi, ya. Nah, kalau menggunakan cara seperti ini, ya bisa jadi nanti bit-bit luaran dihasilkan bisa, berulang kembali, ya. Misalkan kalau ini digunakan di sini LFSR-nya 4 bit, nah periodenya akan berulang setelah 2 pangkat n minus 1 atau 2 pangkat 4 minus 1, setelah 15, ya. Nah, kalau udah perulangan misalkan di sini I sama dengan 15 gitu ya, maka ya nilai luaran ini, keystream-nya gitu ya, akan sama lagi, akan diulang lagi seperti awal, ya, akan sama persis lagi seperti awal, ya. Jadi kalau bisa ya LFSR yang digunakan, bitnya nilainya harus besar juga, gitu ya. Kalau nilainya kecil, ya peluang berulangnya juga akan kecil, ya. Istilahnya peluang berulangnya akan semakin besar kalau bitnya kecil. Misalkan kalau LFSR-nya 2 bit ya, kalau 2 bit berarti kan dia akan berulang, istilahnya di bit yang ketiga, di perulangan yang ketiga di bagian yang sini. Jika LFSR-nya 2 bit, ya, seperti itu. Jadi semakin besar nilai LFSR-nya, ya periode untuk berulangnya pun juga semakin kecil, ya. Sampai di sini ada yang menanyakan tidak kira-kira? Terkait LFSR. Kalau fungsi umpannya kita sendiri yang menentukan gitu ya, mau apakah bit 1 ke bit 4 gitu ya, atau mungkin bit 1 ke bit 3 gitu ya. Nah, kita sendiri yang merumuskan seperti apa. Kalau di sini kan fungsi umpan baliknya bit yang awal sama bit yang akhir, ya. Bit luarannya adalah bit 1 ya, bit yang keluar adalah bit 1 dan bit yang masuknya, ya nanti diposisikan di bit yang keempat, ya. Ini kalau pakai yang, cara di slide, gitu ya. Dimodifikasi bisa nggak? Bisa aja gitu ya, mau yang keluarnya, istilahnya bit, dari bit 4-nya yang keluar bisa aja, gitu ya. Bit 4 yang keluar, atau bit 1-nya yang masuk gitu ya, boleh-boleh aja gitu. Yang penting nilai keystream-nya tadi harus bertambah, ya. Namanya keystream generator, nggak mungkin jumlah bitnya semakin kecil ya, kan tujuan utama keystream generator itu untuk ekspansi ekspansi kunci, bukan untuk mereduksi kunci, ya, gitu. Gimana sampai di sini kira-kira terkait LFSR? Ada yang tanyakan tidak? Halo halo, gimana nih diam-diam? Masih Tidak ada, Mbak. standby di sini. Kalau ada yang ditanyakan silakan aja ya, langsung bertanya. Saya agak sedikit terburu-buru ya, materinya agak cukup padat juga ya, teman-teman. Ini kalau 2 pertemuan nanti kita nggak kelar ya, materi berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas langsung aja ya ditanyakan, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya beberapa jenis serangan ya pada stream cheaper. Ya, stream cheaper. Jadi yang pertama ada namanya non-plain text attack. Ya, di mana di sini cryptanalyst itu telah mengetahui lah potongan P dan C yang berkoresponden.
ya. Misalkan, oh ini plain text satu, oh ini ciphertext-nya gitu, misalkan ciphertext satu juga. Nah, ini saling berkoresponden, saling berkaitan, ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ya, korespondensi antara P dan C tersebut, maka kita bisa mendapatkan kunci, ya. Bisa kita lihat dari persamaan yang ada di sini, ya. P XOR C itu kan sama aja dengan P XOR C itu kan didapatkan, ya, ciphertext itu kan didapatkan dari plaintext di XOR-kan dengan kunci. Ya, ciphertext itu didapatkan dari plaintext di XOR-kan sama kunci, ya. Nah, kemudian dengan menggunakan hukum asosiatif ya tadi ya, ya kan sama aja, P XOR P, ya, kemudian XOR K, ya. Nah, P XOR P ini hasilnya nol, ya, ini hukum idempoten tadi. Jadi ya, kalau misalkan ada 2 operan yang nilainya sama, di XOR-kan, saling di XOR-kan, maka menghasilkan nilai nol, ya. Nah, nol di XOR-kan dengan K ya, nah ini berlaku tadi hukum identitas ya, sesuatu yang di XOR-kan dengan nol ya, maka hasilnya adalah sesuatu tersebut, ya. K XOR dengan nol, hasilnya adalah K, ya. Jadi dengan meng-XOR-kan antara plaintext sama ciphertext, maka bisa didapatkan kuncinya. Ya, kalau kunci sudah didapatkan, ya ini sudah nggak aman lagi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ciphertext only attack, ya, ciphertext only attack. Jadi di sini terjadi jika case stream yang sama digunakan 2 kali terhadap potongan plain text yang berbeda, atau case stream reuse attack, ya. Jika ada case stream yang sama digunakan 2 kali terhadap potongan plain text yang berbeda, ya. Nah, di sini anggaplah case stream ya. Ini ada case stream. Ini case stream-nya nilainya sama, ya, case stream-nya nilainya sama. Digunakan 2 kali terhadap potongan plain text yang berbeda. Nah, ini plain text 1 dan ini adalah plain text 2, ya. Nah, nanti dari sini bisa didapatkan korespondensi ya, antara 2 plain text tadi dengan ciphertext-nya. Ya, kayak di sini, istilahnya tadi ya P1 XOR K, XOR P2 XOR K, setelah tadi kita pakai hukum-hukum tadi ya, didapatkanlah hasilnya adalah P1 XOR P2. Ini kan sama aja, berarti C1 XOR C2 hasilnya sama dengan P1 XOR P2. Ya, kemudian langkah selanjutnya, jika P1 atau P2 diketahui ya, salah satu ya, atau bisa kita terka, maka tinggal kita XOR-kan aja ya antara, misalkan di sini yang diketahui adalah C1 ya, P1. Berarti P1 tinggal kita XOR-kan dengan C1 ya, dengan cara yang sama tadi, seperti yang pertama tadi ya, non plain text attack, maka bisa kita dapatkan di sini kuncinya. Nah, kalau kuncinya sudah didapatkan, maka kita bisa mengungkapkan istilahnya nilai P2, itu kalau P2-nya tidak diketahui ya, yang diketahui hanya P1-nya saja. Nah, ini namanya ciphertext only attack, ya. Harus, istilahnya melihat dulu tadi ya, istilahnya ada keystream-nya sudah diketahui ya, kuncinya telah diketahui, nah nanti mencobanya terhadap potongan, istilahnya potongan ciphertext yang berbeda ya, potongan ciphertext yang berbeda. Oke, kemudian serangan yang lain dari stream chipper ya, adalah flip bit attack ya, flip bit attack. Tujuannya sebenarnya flip bit attack ini bukan menebak keystream ya, bukan menebak kunci. Tujuan utamanya hanya mengubah bit ciphertext tertentu saja. Sehingga nanti ketika didekripsi kembali, ya nilainya bisa berubah.
Kelemahan dari istilahnya stream chipper ini, dia tidak ada keterkaitan antara bit satu dengan bit kedua dan seterusnya. Sifatnya independen, tidak saling berkaitan atau chaining. Ya, jadi kalau mengubah salah satu bit saja, yang akan terdampak ya hanya di bit tersebut saja. Ya, misalkan seperti ini contohnya. Eee, Istilahnya si penyerang sudah tahu posisi lah ya, posisi, eee, pesan ya atau ciphertext yang akan diubah supaya makna pesannya jadi berubah, ya. Misalkan dia pengen mengubah yang harusnya sebelumnya, eee, yang bentuknya aslinya $10 gitu ya, misalnya $10 itu ciphertext-nya dari huruf U, ya. Jadi ditandanya nih di bagian, ciphertext yang U tadi, byte yang U tadi, ya. Kemudian dikonversikan, diubah nilainya ya, ke dalam bentuk binar, ya, diubah sehingga berubahlah nilai byte yang sebelumnya tadi U berubah jadi T, ya. Yang di sini tadi kan, nilai binarnya 1 diubah setelahnya menjadi 0. Ketika dikonversikan kembali, nilai chipper-nya tadi ya, ini kan berubah jadi T. Ketika dikonversikan jadi plain text, maka berubah nilainya, yang seharusnya $10 jadi 10.010 dolar, ya. Nah, itu bisa dilakukan ya, kalau si penyerang tadi sudah paham posisinya tadi, posisi byte yang akan diubah, ya. Jadi kesalahan satu bit pada ciphertext hanya menghasilkan kesalahan satu bit pada plaintext hasil dekripsi. Jadi ketika ngubah di bagian yang ini ya, dia tidak akan mempengaruhi nilai yang lain. Nilai yang lain tetap sama aja. Tuh, pesannya masih tetap sama. Yang berubah hanya bagian yang ini aja, ya. Di mana jadi bertambah satu nilai yang ada di sini. Ya, karena ngubah satu bit paling akhir tadi yang dilakukan flip bit attack. Nah, itu kekurangan dari stream chipper. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ya, ini bahasannya cukup panjang di blok chipper ya, karena untuk blok chipper ini nanti ada beberapa mode ya, mode enkripsi, ada 5 mode ya nanti ya, ada 5 mode yang digunakan untuk enkripsi menggunakan blok chipper. Oke, ini secara umum saya rasa udah tahu lah harusnya kalian ya. Terkait skemanya, ya istilahnya untuk enkripsinya itu per blok ya. Jadi blok plain text ini kan terdiri tadi dari sekumpulan bit-bit ya. P1 ini kan bisa 0, P2-nya bisa 1 dan seterusnya ya. Kemudian dengan kunci K ya dilakukan fungsi enkripsi sehingga didapatkan kembali bentuk blok ciphertext-nya. Ya. Nah, dekripsi ya tinggal kebalikannya aja. Ya, blok ciphertext ya, terdiri dari sekumpulan blok bit 1 atau 0 tadi ya, kemudian dilakukan fungsi dekripsi dengan menambahkan kunci ya, A, kemudian baru didapatkan blok plain text-nya, ya. Nah, ini 5 mode ya, operasi blok chipper. Yang pertama ada ECB, Electronic Codebook, kemudian ada chipper block chaining, chipper feedback, output feedback, dan mode counter. Nah, ini nanti bisa juga teman-teman gunakan untuk tugas besar kalian. Misalnya ada yang menggunakan AS gitu ya, nanti ya, algoritma enkripsinya AS. Ya, bisa dipilih. Ya, kalian mau pakai mode yang mana? Oke, yang ECB kah gitu ya, atau yang CBC ya, atau yang CFB ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini hanya bisa diterapkan untuk algoritma yang basisnya block chipper, bukan yang stream chipper. Ya. Di Python pun di library yang biasa digunakan untuk enkripsi juga ada pilihan untuk modenya. Ya, mau pakai mode yang mana? CBC gitu ya, atau ECB dan lain sebagainya. Nah, mode-mode ini nanti ada pengaruhnya sama karakteristik untuk enkripsinya nanti, gitu ya.
ada istilahnya lebih aman ya, ada yang lebih cepat ya. Nah, itu nanti ya menggunakan ya pilihan-pilihan mode yang ada di sini. Tapi balik lagi tergantung kebutuhannya seperti apa, ya, tuh. Oke, nah kita lihat yang pertama, adalah ECB ya, atau Electronic Code Book ya. Jadi kalau menggunakan mode ECB ya, Electronic Code Book, setiap blok plain text atau PI gitu ya, akan dienkripsi secara independen, secara individual gitu ya, menjadi blok ciphertext. Ya, jadi dia enkripsinya per satu blok, tidak ada keterkaitan antara blok satu dengan blok 2 dengan blok 3 blok 4 sampai dengan blok KN. Ya, tidak ada keterkaitan. Proses enkripsi itu dilakukan ya per blok, satu per satu secara independen. Ya, secara independen. Ya. Nah, ini untuk fungsi enkripsinya ya. Jadi untuk blok ciphertext ke I itu adalah hasil dari proses enkripsi ya, blok plain text ke I menggunakan kunci K. Ya, simpel ya di sini ya untuk fungsi enkripsinya ya, untuk mendapatkan ciphertext. Sedangkan untuk plain text-nya itu didapatkan dari hasil dekripsi ya, blok ciphertext ke I ya, menggunakan kunci K dari proses dekripsi ya, untuk mendapatkan plain text ke I. Nah, ini bentuk skemanya ya, secara umum. Jadi dia satu-satu ya, prosesnya satu-satu. Prosesnya satu-satu. Blok plaintext 1 dienkripsi ya, dengan kunci, dapatlah hasilnya blok ciphertext 1. Kemudian ya, blok plaintext 2 dienkripsi ya, dapatlah blok ciphertext kedua. Ya, nanti blok plaintext P3 dienkripsi dapat blok ciphertext ketiga dan seterusnya sampai dengan blok yang terakhir. Ya, ini yang dimaksudkan tadi dengan independen. Ya, tidak ada keterkaitan antara blok plaintext 1 dengan blok plaintext kedua. Ya. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Kita punya plaintext ya, katakanlah plaintext-nya seperti ini ya. Terdiri dari 20 bit ya, 20 bit. Kemudian kita misalkan ini blok chipper ya, kalau blok chipper ya harus kita kelompokkan ke dalam blok-blok ya. Nah, misalkan di sini di soalnya dia blok chippernya 4 bit. Ya, berarti kan dikelompokkan bit-bitnya tadi ke dalam bentuk 4 bit. Ya, nah ini 4 bit. Terus ini diambil lagi 4 bit ya. Ini diambil lagi 4 bit ya. Terus yang di sini 4 bit juga, ini 4 bit. Ya, nah ini kalau kita konversikan dalam bentuk hexadesimal dari plain text-nya A23, A9. Kemudian kita punya kunci, ya, kita punya kunci di sini 4 bit juga. 10, 11. Ya. Nah, misalkan fungsi enkripsi yang digunakan sederhana ya di sini. Ya. Jadi fungsi enkripsinya plain text DSR-kan dengan kunci, kemudian dilakukan wrapping bit. Jadi bitnya itu digeser sebanyak 1 bit atau 1 posisi ke kiri. Ya, fungsi enkripsinya seperti itu. Jadi P XOR dengan K, kemudian shift ya, geser 1 bit ke kiri. Ya, nah ini fungsi enkripsinya. Nah, dengan menggunakan ACB, ya, seperti apa proses yang akan dilakukan kira-kira dengan menggunakan ACB? Ya, dia satu-satu ya, satu-satu. Ya, satu-satu. Misalkan tadi yang sebelumnya berapa tadi? 1010 ya. 10, ini tadi yang plain text-nya ya. 1010, kemudian 0010, 0010 ya.
terus 0011, 0011, terus 1010, terus 1001 ya. Nah, kemudian kuncinya adalah 1011 ya. 1011. Ini 1011 ya. Nah, ini tinggal kita XOR-kan saja, di-XOR-kan. Ya, dilakukan proses XOR. Ini kan hasilnya berapa ini? Ini 0 ya, 0, 0, 1 ya. Ini 1, 0, 0, 1, terus ini 1, 0, 0, 0 ya. Ini 0, 0, 1, ini 0, 0, 1, 0 ya. Oke. Nah, plain text-nya tadi sudah kita XOR-kan sama K, ya kan fungsi X-nya plain text XOR dengan K, kemudian geser 1 bit ke kiri. Geser 1 bit ke kiri. Ya, geser 1 bit ke kiri. Sehingga, ini kan kita geser 1 bit ke kiri ya. Yang ini berarti kan jadi 0, 0, 1, 0. Ya, ini hasil shifting geser 1 ke kiri ya. Terus yang di sini ini jadi 0, 0, 1, 1 ya. Terus yang di sini 0, 0, 0, 1. Dia ngambilnya per ini ya, tetap per bloknya tadi. Ya, bukan digeser ini secara keseluruhan ke kiri ya. Terus ini berarti digeser ke kiri jadi 0, 0, 1, 0 ya. Dan yang ini 0, 1, 0, 0 ya. Nah, ini hasil terakhir ya dari fungsi enkripsi tadi pakai ECB. Nah, ini kalau kita konversikan dalam bentuk hexa, notasi heksadesimal, ini jadinya 2 ya. Ini 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 4. Ya, kalau yang aslinya tadi A23, A9 ya, plain text-nya. Plain text A23, A9 ya. Nah, kalau text-nya dia 2, 3, 1, 2, 4. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pesan plain text yang sama A, A, ya kan sama ya, A plain text-nya. Hasilnya pun juga sama. Nih, text-nya 2, yang ini juga 2. Hasilnya sama text-nya. Karena kebetulan kunci untuk mengencrypt plain text tadi juga sama. Pesan plain text-nya sama, kuncinya pun juga sama. Ya hasilnya text-nya pun juga sama. Gitu. Ya. Nah, ini kelemahan dari mode CBC ya, kelemahan dari mode CBC. Ya. Oke. Nah, intinya makanya disebut dengan book ya tadi di situ ya. Jadi kalau polanya itu sudah kebaca gitu ya, untuk setiap kunci yang K yang berbeda, maka kita bisa buat juga kode yang berbeda. Ya, tergantung panjang kuncinya tadi. Kalau misalnya panjang kuncinya ada 4 gitu ya, berarti kita bisa buat buku kode 2 pangkat 4 gitu. Ada 16 buku kode. Ada 16 tabel ya, tabel list konversi plain text ke ciphertext ya yang bisa kita buat. Ya, jadi mode seperti ini bisa dikatakan tidak aman ya, tidak aman ya untuk digunakan kalau yang ECB. Ya, kalau dibandingkan nanti yang namanya interblock chaining ya, ada keterkaitan antar blok ya. Nah, jadi yang ECB ini bisa dikatakan tidak aman. Nah,
Nah, keuntungannya keuntungannya karena tiap blok plain text dienkripsi secara independen, maka ya kita tidak perlu lagi istilahnya mengenkripsi file secara linier. Maksudnya gimana? Ya jadi setiap blok data, blok plain text tadi dapat kita enkripsi secara terpisah, tidak perlu secara sekuensial dari bit yang pertama sampai yang bit yang terakhir, itu nggak perlu. Ya, bisa kita lakukan secara sekuensial. Bisa blok 1 dulu gitu ya, mungkin ya, atau blok 3 dulu, atau blok 2 gitu. Tidak ada keharusan untuk mengenkripsinya dari bit yang paling awal sampai dengan bit yang paling akhir, ya. Nah, karena itu untuk yang mode ECB ini, cocok sebenarnya untuk penerapan di basis data ya, di sini ya. Kita bisa pilih field datanya kan, yang mana yang mau kita, eee, enkripsi, gitu ya. Itu kelebihannya, ya. Kemudian kesalahan satu atau lebih bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada saat waktu dekripsi, ya. Nah, misalkan kalau ada salah satu bit tadi, misalkan salah satu bit pada saat proses dekripsi gitu, misalkan salah di bit yang ini gitu ya, bit kedua dari ciphertext 2 gitu, yang akan terpengaruh ya cukup di blok yang ini aja, blok plaintext kedua aja yang akan terpengaruh. Blok-blok yang lain ya, blok-blok yang lain, blok di sini gitu ya, atau nanti ada blok lagi di sini, itu nggak akan terpengaruh, ya. Karena sifatnya tadi yang independen, ya, tidak ada keterkaitan antar antar blok. Nah, itu kelebihan yang kedua. Kemudian kekurangannya, nah, karena bagian plain text sering berulang, maka hasil enkripsinya juga menghasilkan blok ciphertext yang sama atau yang berulang. Yang paling sering nih kalau misalkan spasi ya, kalau spasinya tadi kena enkripsi, nah spasi ini kan berulang-berulang terus, maka hasilnya pun juga akan sama, ya, hasilnya pun juga akan sama, hasil ciphertext-nya, ya. Kemudian kekurangan lagi yang lain, pihak lawan dapat memanipulasi ya, ciphertext untuk mengelabui penerima pesan, ya. Nah, di sini ya artinya, sebenarnya hampir sama kayak yang Flipbit tadi ya, analoginya ya. Si penyerang harus tahu dulu blok ciphertext yang mana yang akan dimodifikasi ya, entah itu dibuang atau diubah, gitu ya. Misalkan di sini penyerangnya ingin menghilangkan ya, istilahnya kata 5 di sini, ya. Artinya si penyerang perlu tahu dulu nih posisi blok ciphertext kata 5 ini berada di posisi blok ciphertext yang mana. Gitu ya. Misalkan didapatkanlah setelah dianalisis di bagian blok ciphertext 9 sama blok ciphertext ke-10 ya. Artinya ya dia membuang bagian yang ini ya. Dan ketika didekripsi kembali ya istilahnya penerima pesan nggak akan tahu juga bahwasanya ada satu kata yang dihilangkan, ada 2 blok yang dihilangkan. Yang terbaca tetap ada pesannya, uang ditransfer Rp1.000.000. Ya. Karena pesan yang bisa dimaknai ya orang nggak akan curiga gitu. Padahal kan ada satu kata yang dibuang, ya kata ini tadi yang dibuang. Oke, nah itu kekurangan dari ECB. Sampai di sini ada yang menanyakan tidak terkait ECB atau Electronic Codebook sebelum kita masuk ke mode yang kedua? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Halo, gimana sampai di sini kira-kira? Atau sudah pusing, mau disudahi perkuliahannya atau tetap lanjut? Silakan jika ada yang mau ditanyakan.
terkait ACB. Kita masih ada kuis ya, teman-teman review, karena materinya nanti ya apa yang kita bahas setelah UTS ya, walaupun nggak ada UAS ya, kan kuis tetap ada ya, kuis yang kedua. Gimana sampai di sini? Soalnya untuk mode yang berikutnya ini lebih kompleks lagi ya. Kalau yang di sini masih belum paham, nanti ya saya kira untuk mode yang berikutnya kalian lebih pusing lagi ya. Halo, halo. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan tidak, teman-teman? Ini belum Terkait ada, Pak. AIB? Belum ada ya? Oke lah. Oke, ya harapannya kalau belum ada nih artinya bisa dipahami ya. Jangan sampai nanti nggak paham tapi nggak bertanya gitu ya. Oke, kita lanjut ke mode kedua, cheaper block chaining. Ya, jadi ini menjawab kelemahan dari yang ACB tadi ya, ACB tadi untuk istilahnya mengatasi permasalahan terkait ini tadi ya, misalkan mengelabui si penerima pesan gitu ya, atau mungkin mengatasi permasalahan plain text yang berulang-ulang tadi ya, maka ada mode yang kedua namanya cheaper block chaining ya. Jadi dengan cheaper block chaining ini dia akan membuat apa ya istilahnya, keterkaitan atau ketergantungan antar blok ya, ketergantungan antar antar blok. Nah, setiap blok hypertext bergantung tidak hanya pada blok plain text-nya, tetapi juga pada seluruh blok plain text sebelumnya. Ya, jadi berkaitan dari blok awal sampai dengan blok terakhir. Ya, berkaitan dari blok awal sampai dengan blok terakhir. Sama kayak kereta api gitu ya. Berapa gerbong gitu. Kalau misalkan satu gerbongnya putus gitu ya, hilang satu gitu di tengah jalan gitu, ya nggak akan bisa jalan lagi gitu ya. Nah, sama seperti itu ya. Ini harus berkaitan gitu ya. Dari depan sampai dengan belakangnya sampai ada yang lepas di tengah jalan. Ya. Nah, hasil enkripsi blok sebelumnya nanti akan diumpan balikan ya atau menjadi input lah ke dalam proses enkripsi blok yang selanjutnya. Ya, yang saat ini ya, enkripsi blok sebelumnya menjadi nilai umpan ya, nilai input untuk enkripsi blok yang saat ini ya. Nah, ini untuk skemanya bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi plain text itu di-SR-kan dulu ya, misalnya ada nilai EV-nya lah ya, initialization vektornya, nilai awalnya, terus dilakukan fungsi enkripsi ya tadi dengan K atau kuncinya ya, kemudian baru didapatkan ciphertext. Nah, ciphertext ini ya, ciphertext yang ini ya, ciphertext ini, sorry. Nah, ciphertext misalkan ciphertext 1 ya di awal. Nah, ciphertext 1 ini dia akan menjadi nilai umpan yang akan di-SR-kan terlebih dahulu dengan nilai P2. Blok plain text yang kedua. Ya. Nilainya disalin lah istilahnya. Disalin ya, kemudian akan di-SR-kan dengan nilai blok plain text kedua. Ya. Lalu akan fungsi inskripsi ya terhadap K didapatkan blok ciphertext kedua. Nah, begitupun juga nanti ketika P3 ya berarti yang salinan di sini adalah C2. Ya.
Berarti P3 XOR dengan C2 dan seterusnya, ya. Ini yang disebut tadi dengan nilai umpan ya, dari hasil cippertext sebelumnya akan diumpan balikkan ke blok yang akan dienkripsi saat ini. Ya, seperti itu. Jadi saling berkaitan, saling berkesinambungan. Oke. Kenapa perlu nilai EV? Ya jelas ya. Kalau di awal tadi kan tidak ada nilai blok C sebelumnya gitu ya. Jadi untuk bagian awal maka ada nilai ininya dulu lah, nilai random awal dulu atau nilai initialization factor awal dulu. Nah, nilai EV ini istilahnya bisa kita tuliskan sendiri gitu atau bisa juga secara random, secara acak ya. Bisa kita masukin nilai apa istilahnya, nilai umpan dulu ya, nilai seed-nya dulu, kemudian nanti oleh PRNG gitu, nanti akan dibuat bentuknya sehingga bisa didapatkan nilai EV. Nah, itu juga memungkinkan seperti itu. Atau kita tulis sendiri gitu ya, nilainya misalkan 8 bit gitu ya, kita tulis secara acak ya, bit-bitnya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya contoh berikutnya. Eee Jadi kita punya plain text ya, kita punya plain text, ini sama seperti sebelumnya tadi ya. Plain text-nya ukurannya 20 bit, ya, ukurannya 20 bit. Nah, kita di sini menggunakan blok chipper-nya ukurannya 4 bit ya. Berarti kan kita split per 4 bit ya. Kita split per 4 bit ya. Kalau kita ubah dalam notasi hexadesimal bentuknya A23, A9. Ini kayaknya pesannya masih sama ya tadi ya, seperti yang CBC tadi ya kayaknya ya, masih sama ya pesannya tadi. A23, A9, oke. Kemudian kunci yang digunakan pun masih tetap sama ya, seperti yang sebelum tadi 4 bit ya. 1, 0, 1, 1. Ya, 1, 0, 1, 1. Oke. Nah, nilai EV yang digunakan, ya, nilai EV yang digunakan adalah 0, 0, 0, 0. Ya, nah nilai EV-nya sama dengan 0, 0, 0, 0. Oke, nah untuk fungsi enkripsi, ya, jadi enkripsinya sama ya seperti yang si ECB tadi ya. Plain text XOR dengan kunci, kemudian kita geser 1 bit ke kiri. Ya, nah kita coba di sini ya. Oke, nah untuk yang pertama ya, untuk yang pertama tadi kita cari dulu yang C1 ya. C1, C1 ya. C1 tadi kita fungsi enkripsinya ya, plain text XOR sama K. Kemudian geser 1 bit ke kiri. Tapi sebelum di XOR-kan sama K-nya tadi, ya, sama kunci, ya, maka kita XOR-kan dulu P1 ini tadi ya, P1-nya dengan nilai EV. Nilai EV-nya tadi kan 0, 0, 0, 0. Ya. Berarti kan C1 sama dengan pesan yang tadi 10, 10, 10. Nah, di sini kita XOR-kan dengan EV ya, nilai EV. EV tadi nilainya adalah 0, 0, 0, 0 ya. Ini dengan yang 0, 0, 0, 0 ya. Nah, ini hasilnya berapa nih? Berarti kan sama lagi ya, 1, 0, 1, 1, 0. Oke. Nah, selanjutnya hasil enkripsinya ya dengan EV tadi. Nah, ini baru kita lakukan fungsi enkripsi ya tadi ya. Fungsi enkripsi yang ini tadi. Dengan kunci kemudian digeser 1 bit ke kiri. Ya.
1 bit ke kiri. Berarti 10, 10, hasil C1 ini tadi. Ya. Kemudian kita XOR dengan kunci. Kuncinya tadi 1011. Ya. 1011. Nah, ini kita XOR-kan. Dapat hasilnya 0001. Ya. Kemudian kita geser 1 bit ke kiri. Dan kita geser 1 bit ke kiri. Nah, ini geser 1 bit ke kiri. Ya. Hasilnya kan jadinya 0010. Ya, 0010. Ya. Nah, hasil 0010 ini menjadi ciphertext 1 yang terakhir ya, ciphertext 1. 0010. Ya. Nah, kemudian untuk C2. C2 yang berikutnya ya, tahap C2 berarti kan kita tadi di awal kita dari blok plaintext keduanya ya. Blok plaintext kedua kita ambil dulu blok plaintext yang kedua 0010 0010, kemudian kita XOR-kan sama C1 ya. Kita XOR-kan sama C1 karena dia mengambil nilai C1 kan di sini. C1 ini diambil nilainya kita XOR-kan nanti dengan P2. Ya kan? Berarti di sini kita XOR-kan dia dengan P2. P2-nya tadi juga 0010 ya. Nah, ini hasilnya adalah 0000 ya. Nah, kemudian kita XOR-kan dia dengan kunci. Ya. Kita masuk ke fungsi yang ini tadi. Ya, fungsi yang ini tadi. Berarti 0000 kita XOR-kan sama kunci ya. Ini 000 XOR-kan sama kunci. Tadi kuncinya 1011. Nah, ini dapatnya 1011. Kemudian kita geser 1 bit ke kiri. Ya, dapatnya 0111. Ya. Kemudian C3. Coba kalian cari C3-nya berapa? Kira-kira untuk C3. Yuk, C3-nya gimana? C3. C3 sama C4-nya berapa? C3 dan C4. Ini C1 heksanya 2, ini heksanya 1, 2, 4, berarti 7 ya. Yuk, C3-nya berapa? C3-nya. C3, C4 sama C5 ya tadi ya. Ada C5 ya. Ya, C4 sama C5. Coba kalau kalian cari berapa dapatnya? C3, C4, C5. Ayo, mana? Misalkan ini hadir semua nggak sih di sini? Cuma namanya aja ya ada di sini. Nah, langsung kabur nih 2 orang. Mana? Andre Tampu Bolon. Ada nggak nih orangnya Andre? Halo? Andre Tampu Bolon. Oh, nggak ada. Iya, Pak. Ya, berapa C3-nya? C3-nya berapa? Nah, ini udah saya hitung 2 ya.
C1, C2-nya, C3-nya berapa, Andre? So, kalau nggak tahu, coba lempar temanmu yang lain. Nah, yuk. Mana C3, C4, C5-nya berapa? Gimana, Andre? Hmm? Ini kan P3 SOR C2 ya. Terus nanti hasilnya di-SOR-kan lagi dengan kunci gitu ya. Kemudian tinggal geser 1 bit aja ke kiri. Ya, ini kan P4 SOR dengan P3. Terus hasilnya tinggal SOR-kan dengan kunci, kemudian geser 1 bit ke kiri. Selesai. Gimana? Bisa nggak? Silakan, Rizky Alvaris. Izin Pak. Nah, gimana? Boleh lihat P-nya dulu nggak Pak? Yang tadi saya lupa untuk yang P3. Nih, silakan. Ini P1, ini P2, ini P3, ini P4, P5. Untuk C3-nya 111. C3-nya satu-satu semua ya, Rizky ya? Iya Pak. Satu-satu. Seperti ini ya? Betul Pak. Itu udah digeser 1 juga. Oke, yang lain bagaimana? Setuju sama Rizky? Kira-kira? Setuju, Pak. Setuju ya, oke. C4-nya bagaimana? Coba Rizky lempar ke temanmu yang lain. C4. Untuk jawab C4-nya. Gimana? Mungkin Patan Pak. Bisa Pak. Nah, silakan Patan. Silakan Patan. Mana Patan? Ya Pak, bentar Pak. C4-nya gimana? C4. Nih, kalau lupa nih, saya tampilkan lagi. P4-nya. Ini K-nya ya. K. Ya. Intinya harus benar ya. Kalau C3-nya salah, otomatis C4, C5 juga salah, dan seterusnya ya. Kalau salah satu, salah semua ya. Nah, memangnya itu kekurangan dari CBC ya. 1101 nggak sih Pak? 1101. 1101. Yang lain, kira-kira ada yang punya jawaban beda nggak dari Patan? C4. 1101. Kalau di P4 SOR dengan C3 ya. SOR dengan C3. Kemudian nanti hasilnya SOR dengan kunci ya, kemudian digeser 1 bit ke kiri. Gimana yang lain? Kok nggak ada suara nih? Yang lain? Ada yang punya pendapat lain dari Fatan? P4 SOR dengan C3 ya. P4-nya tadi P4 1010 ya. 1010. Kemudian SOR C3. C3-nya tadi ini ya tadi 111. 0101 ya. Kemudian SOR lagi sama kunci kan, SOR lagi sama kuncinya.
Betul, 0101 XOR kunci. Kuncinya 1011. 1, 1, 1 dengan 0, 1 ya? 1, ini 0. Kemudian geser 1 bit ke kiri. Ya, geser 1 bit ke kiri. Jadinya 11. Oh ya, 1101 ya. Ya, 1101. C5 berapa? Kalau C5, coba Fatan lempar lagi temanmu satu orang. Untuk jawab C5. Bayu Pak, Bayu. Nah, silakan Bayu. Bayu ada ya. Bayu yang mana nih? Bayu Ega atau Bayu Prameswara? Bayu yang mana, Fatan? Bayu Prameswara aja Pak. Ya udah, Bayu Prameswara. Silakan. Berapa Bayu? C5-nya? Gimana Bayu? Ya Pak, C5-nya gimana? Berapa hasilnya? Masa sudah sampai 4 kali tadi ya? Contohnya nggak tahu. C5 berapa? Nih, kalau lupa nih, P5-nya tuh 1001. Coba, XOR-nya paham nggak? P5 XOR sama C4. 1001. Coba XOR sama tadi C4-nya 1101. 1101. Nah, ini hasilnya berapa, Bayu? Ini saya kasih clue nih, clue awal. Berapa hasil XOR-nya? 1111. Ini 11. 11 Pak. Enggak berapa? 11. 11. Satu-satunya 4 kali. Ini hasil XOR-nya. Gini ya, Bayu ya? Salah Pak. Gimana? Aku salah ini dong Pak. 0100. 01, 00. 0. Terus, nah ini udah oke ya. Lanjut lagi, masuk ke hasilnya ini diasokan sama kunci. Berapa hasilnya, Bayu? Ini kan XOR sama kunci. 0100 XOR sama kunci. 1111. Berapa? 1111. Satu semua ya. Oke, Iya, Pak. terus hasil akhirnya berapa, Bayu? Berarti kan yang selanjutnya tinggal geser 1 bit aja ke kiri kan? Ini geser 1 bit ke kiri. Hasilnya berapa nih? Tadi kuncinya. Berapa hasilnya?
Apa aku kayaknya lupa cara ngitung geser secara wrapping, Pak. Nah, kira-kira. Ya, nanti nggak memperhatikan ya tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau geser 1 bit ke kiri, kalau ini 1 semua, ya hasilnya tetap sama. 1 gitu ya. Kecuali tadi kalau misalkan bentuknya 0 1 1 1 gitu. Digeser ke kiri, ya ini kan jadinya 1 1 0. Yang 0-nya pindah ke bagian yang kanannya lagi. Dia secara siklik ya, bergeser balik lagi ke posisi yang awal yang sebelumnya tadi. Ya, nanti kalau yang ini 1 1 1, ya hasilnya tetap 1 1 1 1 gitu. Ya. Sehingga hypertext-nya kalau kita lihat di sini ke dalam bentuk heksadesimal, ya, dalam bentuk heksadesimalnya. Berarti kan tadi ini 2, ini 7, 2, 7, ini 15 ya. 15 itu berarti F ya. Kemudian ini tadi 1101 ya. Ini berapa nih? 1 2 4 8 ya. 5 berapa tuh? 13 ya. 13. 1101 ya. 1101. 13 itu berapa itu? D ya? D kan? 27F, D, kemudian C5. C5-nya 1111 tadi ya, ini ya. Berarti F lagi di sini. F lagi. Oke. Nah, kalau kita bandingkan tadi sama yang si ECB tadi ya, ini kan sama ya, plain text-nya sama kan tadi. Kalau ECB itu kan dia ada 2 nilai yang sama ya, karena plain text-nya sama. Nah, kayak gini kan. A23, A9. Ya, A23, A9 ini kan sama ya, pesannya ini kan sama. Ya. Hasil hypertext-nya pun juga sama ya. Ini 2. Ya. Nah, kalau menggunakan yang CBC ya, Cyber Blockchaining, ya, yang Cyber Blockchaining, hasilnya yang awal tadi kan yang 1 ya. Nah, yang pertama ya, plain text 1 sama plain text ke-2, 3, ke-4. Nah, ini berbeda kalau kita lihat. Yang 1 sama yang 4 berbeda. Ya, berbeda. Ini sama ini. Padahal tadi pesan plain text-nya sama. Sama-sama A. Gitu ya, sama-sama huruf A. Tapi hasilnya berbeda. Nah, sekarang kita lihat di sini. Huruf yang ketiga hypertext-nya sama dengan huruf yang kelima. Pesannya sama nggak? Di sini kita lihat. Plain text ketiga sama plain text ke-5. Nah, plain text ketiga sama plain text kelima pesannya berbeda. Plain text 3 bitnya 0011 ya, dan plain text kelima bitnya 1001. Itu ya. Jadi bukan berarti istilahnya bit hypertext-nya sama, pesannya pun juga sama. Ya, itu kalau menggunakan CBC. Ya. Nah, ini tadi prosesnya. Ya, itu. Jadi ya istilahnya huruf yang berbeda, huruf yang sama, hasilnya berbeda. Ya, itu kalau menggunakan mode CBC. Nah, ini kalau sebelum tadi ini kan sama ya. A2, A2. Nah, kalau di sini AA itu hasilnya beda ya. 2 sama ini kok B ya, harusnya B ya. Nah, itu beda. Ya, begitupun juga di sini ya. F di sini sama F di sini ini kan beda. Di sini pesannya 3, yang di sini pesannya 9. Ya, jadi berbeda. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya untuk
keuntungan dari mode CBC ya, jika ada istilahnya 2 blok plaintext yang sifatnya mungkin identik ya, atau sama, maka hasil ciphertext-nya pun istilahnya juga akan berbeda. Ya, hasil ciphertext-nya akan berbeda atau tidak identik ya, atau tidak sama. Ini kan ada konsep yang namanya chaining. Ya. Oke, nah untuk kelemahan ya, untuk kelemahan mode CBC, jadi kalau ada kesalahan 1 bit pada sebuah blok plaintext akan merambat pada blok ciphertext yang berkorespondensi dan semua blok ciphertext berikutnya. Ya, kesalahan 1 bit pada sebuah blok plaintext akan merambat pada blok ciphertext yang berkoresponden dan blok berikutnya. Ya, misalkan di sini ya, yang error di blok plaintext P2 gitu. Berarti yang berkorespondensi sama P2 adalah P3 ya, dan seterusnya. Dan semua blok ciphertext seterusnya. Ya, gitu. Tetapi hal ini berkebalikan pada saat proses dekripsi. Kesalahan pada 1 bit pada blok ciphertext hanya mengenai blok plaintext yang berkorespondensi. Ya, dia hanya mempengaruhi atau terpengaruhi dari blok yang berkorespondensi saja. Ya. Misalkan ada 5 blok plaintext. Nanti kalian coba sendiri aja ya. Ini kalau saya contoh nanti waktunya nggak cukup. P1, P2, P3, P4, P5. Misalkan, sorry, C1 ya tadi ya. C1, C2, C3, C4. Ini untuk dekripsi ya, sama C5. Misalkan ada 1 bit yang rusak gitu, misalkan di C2 gitu ya, di bagian C2, maka yang akan terpengaruh untuk proses dekripsinya hanya ke blok yang berkorespondensi dengan C2, yaitu C3. Ya, karena yang terhubung chaining-nya tadi di awal adalah C3. Nah, blok yang berikutnya C4, C5, C6, C7, ya hasilnya tetap aman. Ya, hasilnya nggak masalah. Nah, itu pada saat proses dekripsi. Tapi pada saat proses enkripsi akan mempengaruhi seluruh blok. Ya, dari blok saat ini sampai dengan blok yang terakhir. Ya, nah itu kekurangan dari mode CBC. Ya, wah, ini pada saya udah agak cepat ya, tapi nggak keburu juga nih. Masih ada 3 mode lagi ya di sini ya, 3 mode lagi. CFB, kemudian ada OFB ya, sama ada mode counter. Ya, berhubung jam 3 saya ada rapat juga nih, kurikulum ya, rapat kurikulum. Ya, mungkin kita sudahi dulu ya untuk perkuliahan hari ini ya. Atau siapa, Dimas mungkin kalau atau sama Sola gitu kalau mau melanjutkan lagi yang bagian yang ini gitu. Karena saya mau rapat ya jam 3, emang jadwalnya rapat saya harusnya jam 3 setelah UTS ini ya. Tapi karena masih diminta ngajar lagi daripada kelasnya kosong gitu ya, nggak ada yang ngampu. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Kalau gimana Dimas sama Sola atau teman-teman yang lain? Kira-kira masih ada setengah jam lagi ya, harusnya sampai jam 3:30. Kalau tidak bisa dilanjutkan, ya kita lanjutkan lagi pertemuan minggu depan aja ya. Seperti itu. Halo? Gimana teman-teman yang lain? Karena saya ada rapat ya, jam 3, rapat kurikulum. Mungkin bisa dilanjutkan untuk minggu depan saja, Pak. Oh, ya sudah lah. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjutkan minggu depan. Tapi sebelum saya sudahi, ya untuk belajar juga ya, teman-teman ada tugas. Tadi saya rasa kalian sudah tahu lah yang CBC ya. Nah, CFD ini belum dibahas. Jadi yang dikerjakan yang CBC dulu aja. Ya, tugas yang ini ya, CBC. Oke. Atau yang CFB-nya, nggak apa-apa lah, kalian coba-coba aja dulu ya. Yang CFB-nya ya, yang CFB-nya. Supaya minggu depan nggak
terlalu lama kita bahasnya ya. Karena materinya nggak cukup padat ya untuk kripto setelah S ya. Jadi coba-coba dulu aja, nggak apa-apa ya. Tugasnya secara mandiri aja lah ya. Karena tadi juga belum dibahas. Tapi maksimal, secara kelompok tugasnya. Jadi maksimal 2 orang satu kelompok. Dan untuk tugasnya ditulis tangan ya. Tugasnya ditulis tangan, terserah mau di double folio, mau di kertas A4 gitu ya, atau kertas binder dan lain sebagainya, itu saya bebaskan ke kalian. Ya, ketentuannya ada di sini, plain text-nya, kemudian ada kuncinya, ya, dan kunci pun dibangkitkan dengan menggunakan LFSR 4 bit, ya. Fungsi inskripsinya di sini sama seperti tugas latihan-latihan kita tadi ya, fungsi XOR ya, dengan kunci, kemudian wrapping bit ke kanan sebanyak 2 bit. Nah, hasil enkripsinya atau ciphertextnya nanti dibuat dalam bentuk notasi hexadesimal. Ya, spasi yang ada dalam plain text ya, ini kan ada spasi ya, itu tidak diperhitungkan ya, jadi diabaikan. Oke? Mungkin itu ya terkait tugasnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak kira-kira? Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait tugas atau materi. Silakan Arya. Pak, izin bertanya Pak, untuk yang belum kuis kemarin, kira-kira ada kuis susulan nggak ya Pak? Kuis susulan nggak ada lagi. Kita sudah digeser juga itu kuisnya. Ya. Kecuali alasannya bisa dikonfirmasi saat sebelum pelaksanaan kuis gitu. Misalnya karena sakit atau apa sehingga tidak memungkinkan hadir di malam hari ya ketika kuis. Nah, itu kami masih toleransi gitu ya. Tapi mohon maaf kalau misalkan informasinya diinfokan setelah jam pelaksanaannya berakhir, ya jadi diasumsikan teledor membaca informasi atau tidak mengikuti kuis ya. Gitu. Itu paling ya. Jadi next time kalau misalkan ada yang berhalangan sakit atau apa gitu, ya konfirmasi ke saya atau ke asisten ya. Tergantung kelas, ke RA, ke Sola gitu, RB ke Dimas gitu. Kalau misalkan sakit atau ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, ya informasi sebelum pelaksanaan kuis gitu. Jangan informasi setelah kuisnya sudah selesai gitu. Ya, kalau sudah selesai, ya saya bisa berasumsi dong, istilahnya entah lupa gitu ya atau apa gitu, ketiduran dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu ya. Izin Pak, kemarin saya udah konfirmasi sama Asdos Pak di malam harinya. Alasannya kenapa? Setelah kuisnya berakhir Pak. Nah, jangan setelah kuis dong. Sebelum kuis. Ya. Di mana-mana itu ya alasan paling tidak sebelum pelaksanaan atau pada saat, jangan sampai jam itu udah selesai deh. Misalnya kemarin sampai jam 8:30 ya kalau nggak salah. Jam 7 sampai jam 8:30 malam ya. Jam kuisnya itu. Ya artinya pas sebelum itu atau pada saat pelaksanaan itu konfirmasi segera ke kami. Jangan setelah selesai, setelah 8:30 gitu ya, baru konfirmasi gitu. Itu ya, 2 dari itu maaf saya belum bisa toleransi ya. Itu. Arya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya udah. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak ada saya cukupkan ya sampai di sini pertemuan kita ya. Mungkin supaya lebih efektif minggu depan supaya waktunya agak sedikit panjang, mungkin bisa kita mulai 12.45 ya. Kalau bisa ya. Kita mulai 12.45. Soalnya saya jam 3 itu rapat ya. Seperti itu. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadiran perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.